Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah luar biasa, Allahul Akbar. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Ayo ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Anissa sudah membantu Ibu untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, ini semuanya apakah hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah anak-anak semua semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, materi yang akan dibahas pada pertemuan minggu ini yaitu tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, dari materi tersebut, anak-anak sebelumnya apakah sudah ada yang mengetahui komponen ekosistem atau apakah anak-anak ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Saya Bu. Komponen ekosistem itu ada dua, biotik dan abiotik. Kalau biotik, komponen hidup, kalau abiotik, komponen tak hidup Bu. Baik, benar ya. Jadi ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibedakan menjadi dua komponen, yaitu biotik. Komponen biotik sering disebut juga sebagai komponen hidup. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi yang pertama ada produsen, organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Organisme yang masuk dalam kelompok produsen bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lain. Contoh produsen yaitu tumbuhan ganggang hijau biru, bakteri, dan organisme lain yang memiliki klorofil. Yang kedua, konsumen tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan peran produsen. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, karnivora atau pemakan daging. Yang kedua, ada herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang ketiga, ada omnivora atau pemakan segala daging dan tumbuhan. Dan yang ketiga, ada pengurai, adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai juga berperan untuk menghubungkan konsumen dengan produsen. Pengurai memiliki ciri ukuran tubuh yang kecil. Dekomposer bisa dijumpai di mana saja, baik di darat, air, bahkan udara. Contohnya jamur dan bakteri. Yang kedua, abiotik. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Ada yang tahu nggak apa saja yang masuk dalam komponen abiotik? Saya Bu, ada tanah dan ada air. Iya, jadi ada air, udara, matahari, iklim, dan masih banyak lagi. Lalu jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan. Istilah tersebut muncul sebab dalam satu ekosistem kegiatan makan dan dimakan terjadi lebih kompleks. Misal pada ekosistem sawah, tikus lidah hanya memakan padi, tidak menutup kemungkinan tikus memakan tanaman lain yang ada di sawah tersebut seperti jagung.
Nah, anak-anak, apa kalian tahu apa saja komponen dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar kita? Saya, Bu. Baik, Anissa, silakan. Apa jawabannya? Tadi sebagai penyebutkan dimakan oleh ulat atau belalang. Kemudian ulat atau belalang dimakan oleh tikus dimakan oleh ular atau burung pemangsa. Burung pemangsa juga bisa memakan ular. Burung pemangsa mati diuraikan oleh bakteri. Nah, iya benar, 100 untuk Anissa. Jadi, komponen dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu yang pertama, contoh jaring-jaring makanan di darat. Sebagai contoh, seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah yang juga tak hanya makan rubah namun juga memakan tikus dan juga serangga. Yang kedua, contoh jaring-jaring makanan di laut. Sebagai contoh, zooplankton bisa memakan fitoplankton. Zooplankton sendiri dapat dimakan oleh gurita, salmon, udang, atau makhluk lainnya. Gurita, salmon, dan udang tersebut kemudian dimakan oleh hiu atau paus. Setelah itu, hiu dan paus mati yang kemudian diurai oleh bakteri yang ada di laut. Yang ketiga, contoh jaring-jaring makanan di air tawar. Tanaman air atau alga dimakan oleh ikan kecil, udang, dan siput. Kemudian hewan tersebut dimakan oleh ikan besar, kodok atau ular, bebek atau bangau bisa memakan udang. Ikan besar, ular, bangau, dan ikan besar bisa dimakan oleh burung elang. Tidak hanya contoh di atas, masih banyak lagi jaring-jaring makanan yang terjadi di tempat habitat lain. Setiap habitat yang berbeda, maka jaring-jaring makanan yang diciptakan pun berbeda. Bagaimana? Apakah bisa dipahami anak-anak semua? Sudah, Bu. Nah, kali ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang berisi hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Silakan kalian simak baik-baik ya. Baik, Bu. Nah, setelah mengamati video pembelajaran secara bersama-sama, Ibu akan menunjukkan produk tentang komponen dari rantai makanan serta jaring-jaring makanan. Silahkan kalian amati dengan baik ya. Nah, anak-anak, gimana? Apakah sudah jelas dengan produk yang Ibu tunjukkan? Ayo, siapa yang belum jelas silahkan bertanya ya. Cukup, Bu, sudah jawab. Yakin ini nggak mau ada yang mau bertanya? Berarti nanti kalau Ibu berikan tugas sudah bisa semua ya? Iya, Bu. Nah, kalau kalian sudah jelas, sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu menuliskan hasil pengamatan yang tadi kalian amati pada lembar kerja masing-masing ya. Setelah itu, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, Bu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, dalam produk tersebut menjelaskan tentang rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, lalu diuraikan menjadi jamur. Produsen tetap diduduki oleh rumput, lalu konsumen kelas 1 diduduki oleh belalang, kelas 2 diduduki oleh katak, kelas 3 diduduki oleh ular, dan kelas 4 adalah elang, dan terakhir konsumen puncaknya akan diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Selanjutnya, anak-anak silakan kalian baca buku siswa mengenai materi yang sedang dibahas pada halaman 37 ya. Nah, ini terdapat gambar mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang dan diuraikan menjadi jamur. Produsen tetap diduduki oleh rumput, lalu konsumen kelas 1 diduduki oleh belalang, kelas 2 diduduki oleh katak, kelas 3 diduduki oleh ular, dan kelas 4 adalah elang. Dan terakhir konsumen puncaknya akan diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Kan di dalam rantai makanan terdapat 3 komponen. Apakah ada yang tahu apa saja peran setiap komponen dalam rantai makanan dan jaring-jaring tersebut? Dan apa yang terjadi jika tidak ada dekomposer? Ayo, siapa yang tahu silakan tunjuk tangan ya. Nanti di akhir pembelajaran akan Ibu kasih reward. Saya, Bu. Baik Anissa, silakan apa jawabannya? Yang pertama itu ada produsen. Komponen ini menjadi penyedia makanan bagi komponen lain. Yang kedua, konsumen. Konsumen di sebuah rantai makanan diartikan sebagai makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya dengan makhluk hidup lain. Konsumen menggantungkan hidupnya dengan makhluk lain karena tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, dekomposer. Dekomposer merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Dapat juga disebut sebagai makhluk hidup dengan kemampuan mengubah zat organik menjadi zat anorganik secara cepat. Iya, benar, 100 buat Anissa. Jadi yang pertama ada produsen, yaitu komponen pertama dalam rantai makanan adalah produsen. Komponen ini menjadi penyedia makanan bagi komponen lainnya. Produsen juga diartikan sebagai makhluk hidup atau organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri dan mampu menyediakan untuk komponen rantai makanan lainnya. Contoh dari produsen ini adalah tumbuhan. Dan yang kedua, konsumen. Komponen berikutnya di rantai makanan merupakan konsumen. Kita mungkin mengenal konsumen sebagai sebuah kelompok yang menggunakan atau mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen ternyata terbagi menjadi beberapa kelompok besar, yaitu yang pertama ada konsumen primer, konsumen yang langsung mengkonsumsi atau memakan produsen. Dalam hal ini adalah tumbuhan atau organisme yang berperan sebagai produsen. Contoh ada kambing, sapi, kelinci, kerbau, kuda, dan beberapa makhluk hidup yang bisa mengkonsumsi produsen. Yang kedua, konsumen sekunder. Konsumen berikutnya adalah yang kemudian disebut juga sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen di tingkat ini merupakan makhluk hidup yang dapat memakan dari konsumen tingkat sebelumnya, yakni konsumen tingkat 1. Konsumen sekunder biasanya hewan karnivornia atau pemakan daging. Contohnya ular, burung, dan beberapa hewan lainnya. Yang ketiga, konsumen tersier. Konsumen tersier atau disebut sebagai konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang mengkonsumsi makhluk hidup yang berada di tingkat konsumen sekunder. Biasanya konsumen tersier ini merupakan hewan karnivora yang memiliki kebiasaan memakan daging. Contoh ada burung, elang, singa, harimau, buaya, dan beberapa hewan yang biasanya masuk dalam kelompok hewan buas. Dan yang ketiga ada dekomposer. Selain produsen dan konsumen, komponen dalam rantai makanan yaitu ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Hasil dari uraian tersebut kemudian dimanfaatkan kembali atau disimpan kembali dalam tanah yang kemudian digunakan produsen atau tanaman untuk menunjang hidupnya. Dekomposer yang biasanya ditemukan di alam bebas berupa jamur dan bakteri. Ketiga komponen tersebut kemudian membentuk
sebuah piramida yang dimulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3, dan kemudian menjadi puncak piramida terdapat dekomposer. Semakin atas tingkatnya, maka semakin sedikit pula jumlahnya. Selain Anissa, siapa yang mau menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika tidak ada dekomposer? Ayo tunjuk tangan siapa yang bisa. Saya, Bu. Baik, silahkan Dina. Keseimbangan dalam suatu ekosistem tersebut akan terganggu, Bu. Iya, benar sekali ya. Maka jika pada suatu ekosistem atau rantai makanan tidak ada pengurai, maka keseimbangan dalam suatu ekosistem tersebut akan terganggu. Hilangnya keseimbangan dalam suatu ekosistem akan dapat berdampak pada hewan maupun tumbuhan yang membutuhkan. Bagaimana? Paham sampai di sini anak-anak? Baik, Bu, sudah paham. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian siapkan alat dan bahan untuk membuat sebuah produk tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan kalian siapkan kertas karton, gambar hewan dan tumbuhan, gunting, cutter, styrofoam, lem kertas, alat tulis. Kita buat bersama-sama ya. Silahkan kalian perhatikan Ibu bagaimana cara membuatnya ya. Jika kalian sudah selesai membuat, hasilnya boleh anak-anak bawa pulang ke rumah masing-masing ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Tidak, Bu, cukup. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, rangkuman untuk hari ini yaitu ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita tahu bahwa ada komponen biotik, yaitu komponen yang hidup, dan juga komponen abiotik tidak hidup yang terlibat dalam suatu ekosistem ini. Kedua komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya saja hubungan hewan dengan air. Interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup ini dapat membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing.
Dan selama tidak ada fungsinya yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Sedangkan jaring-jaring makanan yang merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan. Istilah tersebut muncul sebab dalam satu ekosistem kegiatan makan dan dimakan terjadi lebih kompleks. Nah, Ibu akan memberi kalian PR tentang materi yang telah dipelajari pada pagi hari ini dan dikumpul pada pertemuan yang akan datang. Nanti akan Ibu nilai dan yang mendapatkan nilai 100 dapat hadiah dari Ibu ya. Sudah paham semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, cukup. Baik, ternyata materi pada pagi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat anak-anak terima dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak penerus bangsa Indonesia agar Indonesia lebih maju ke depannya. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, silahkan dipimpin kembali teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu, baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, apabila terdapat kata-kata dari Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan tetap semangat. Jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan dikerjakan ya nak. Baik Bu, siap. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pekan depan ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih.